Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Dan kita lanjutkan dari bab yang keempat. Kita telah menyelesaikan tadi bab yang ketiga ya, dari bab tafsir al-Islam. Dan sekarang kita masuk di bab yang keempat. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Bab firman Allah ta'ala, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ini dari surah Al-Imran ayat 85. Ini sudah kita bahas sebenarnya ayat ini. Beliau juga sudah terangkan di bab yang kedua. Jadi bab yang keempat ini dia sebagai penguat ya. Dari bab yang memperjelas, dari bab yang mempertegas, dari bab yang kedua yang sudah kita terangkan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Ya. Baik. Di sini kata para ulama, agama yang ada selain Islam itu ada dua macam. Ada dua macam. Secara global ya. Agama selain Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah agama yang menyelisih dari agama Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita diutus ya. Setiap Nabi itu kan hidup ya di umatnya masing-masing ya. Ketika itu ada agama yang mereka bawa. Nah, ketika ada yang beragama dengan selain agama Nabi dan Rasul itu, maka ini juga dari hal yang dianggap agama selain Islam ya, selain Islam. Baik. Contoh misalnya kan Nabi Nuh alaihissalam ya, beliau diutus di tengah umatnya ketika itu mendakwakan tauhid. Tapi ada dari umat yang beliau dakwai tidak ada yang beriman. Ya. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran itu tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit saja. Hanya yang naik di atas perahu. Selainnya itu kafir. Maka ini dianggap mereka telah beragama selain agama Islam, selain agama Nabi Nuh alaihissalam ketika itu. Jelas ya? Contoh yang lain lagi misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diutus ya. Ada umat yang beliau apa? Dakwai untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman ini itulah orang yang mencari selain Islam sebagai agama. Jelas ya? Atau Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel ketika itu kan, beliau dakwakan tauhid. Ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Seperti siapa? Fir'aun dan bala tentaranya misalnya, serta orang-orang yang mengikuti dia. Maka ini dikatakan dia mencari selain Islam sebagai agama. Dipahami ya? Terus seluruh Nabi dan Rasul seperti itu. Ketika mereka mencari selain agama nabinya yang diutus di situ, maka mereka dianggap telah mencari selain Islam sebagai agama. Jelas ya? Ini mana yang pertama? Itu yang mencakup seluruh agama yang menyelisihi agama para nabi dan rasul di masa mereka masing-masing.
ketika mereka beragama selain agama Nabi dan Rasul, yang mana Nabi dan Rasul itu mendakwai mereka dengan agama itu, mereka tidak mau, itu maknanya dia mencari selain agama selain Islam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, yaitu dia beragama dengan agama yang selain dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kalau kita tinjau dari setelah Nabi diutus. Setelah Nabi diutus. Jadi setelah Nabi diutus kan seluruh agama Nabi dan Rasul sebelumnya telah terhapus. Ini kan sudah kita bahas di bab yang kedua ya. Jadi kalau untuk saat ini dia beragama Nasara, beragama Yahudi, ini kan ada asalnya dari agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa. Tapi di masa kini itu sudah tidak bisa lagi. Ya. Jadi kalau dia mencari selain agama Nabi Muhammad, ya, dia beragama Yahudi atau Nasara atau agama yang lainnya, itu masuk di ayat ini juga. Dia mencari selain Islam sebagai agama. Jelas ya? Ini ditinjau dari tinjauan yang kedua. Ya. Jadi itu dua makna dari wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Ya. Ada makna yang ketiga diterangkan juga oleh para ulama ketika dia mencari selain tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kalau bahasa lainnya dia berbuat bid'ah dalam agama. Ini juga sama. Dia tidak diterima darinya. Nanti akan diterangkan hadisnya ya. Walaupun itu kan sudah kita bahas di bab yang kedua ya. Tentang hadis siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari perkara kami kata Nabi, maka dia apa? Tertolak. Itu ada dari uraian para ulama di mana yang ketiga. Dari mana dia mencari selain Islam sebagai agama dalam artian dia mengada-adakan perkara baru dalam agama Islam ini. Dia mencari selain tuntunan Rasulullah SAW. Maka hukumnya sama juga, tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jelas ini ya? Baik. Makin dari mana kandungan bab yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Baik. Jadi ayat ini jelas saya kira ya. Penjelasannya jelas yang sudah diterangkan. Ya. Sekaligus dia memperjelas tentang batilnya seluruh agama selain Islam. Seluruh agama selain Islam. Tapi sekarang kita lihat dari hadis yang beliau bawakan. Di sini hanya beliau bawakan satu ayat dan satu hadis. Satu ayat dan dua hadis. Ya, satu ayat dan dua hadis. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, beliau bawakan dalil yang pertama di sini setelah ayat tadi itu. Dan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamati fataji'us salatu fataqulu ya rab ana as-salah fayaqulu innaka ala khair thumma taji'us sadaqah fataqulu ya rab ya ana as-sadaqah fayaqul innaka ala khair thumma taji'us siyam fayaqul ya rab ana as-siyam fayaqul innaka ala khair thumma taji'ul a'malu ala dhalika fayaqul innaka ala khair thumma yaji'ul islam fayaqul ya rab antas salam wa anal islam fayaqul innaka ala khair bikal yawma akhud wa bika u'ti. Qala Allah Ta'ala fi kitabih wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Rawahu Ahmad. Ya. Ini hadisnya agak panjang. Kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, tajiul a'malu yaumal qiyamah. Amalan itu akan datang pada hari kiamat. Nah,
maka salat akan datang. Dia berkata, wahai Rabbku, saya salat. Ya. Maka Allah berfirman, sungguh engkau berada di atas kebaikan. Ya. Kemudian datang sedekah. Dia berkata lagi, wahai Rabbku, saya sedekah. Allah berfirman, ya, sungguh engkau berada di atas kebaikan. Kemudian datang lagi puasa. Dia berkata, wahai Rabb, saya puasa. Ya. Maka Allah berfirman, sungguh kamu berada di atas kebaikan. Kemudian datang amalan di atas perkara itu seluruhnya. Seluruhnya Allah berfirman apa? Innaka ala khair. Sungguh engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'ul Islam. Nah, kemudian datang Islam. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rabb, antas salam. Engkau adalah as-salam. Wa anal Islam. Dan saya Islam. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka ala khair. Sungguh engkau berada di atas kebaikan. Ya, bikal yawma akhud wa bika uti. Ya, dengan mula pada hari ini aku menyiksa, dan dengan mula pada hari ini aku memberi. Kemudian beliau membaca ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Dan siapa saja ya, yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Hadis ini dari riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, hadis ini ada kelemahannya dalam sanadnya. Ya. Diterangkan oleh para ulama. Ya, walaupun maknanya adalah makna yang benar ya. Adalah makna yang apa? Yang benar. Ya. Karena amalan itu pada hari kiamat akan datang. Amalan pada hari kiamat akan datang. Itu diterangkan dalam hadis-hadis yang lain ya. Puasa akan datang kan pada hari kiamat. Al-Quran juga seperti itu. Akan datang pada hari kiamat. Dia akan mencari dari orang-orang yang beramal dengannya. Ya. Demikian pula yang lainnya di sini ya. Jadi walaupun di sini lafaznya lemah, tapi hadis ini maknanya betul. Ya, karena pada hari kiamat akan datang amalan-amalan tadi itu. Dia mencari orang-orang yang beramal dengannya. Salat, sedekah, ya, puasa, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh. Baik. Menunjukkan amalan itu pada hari kiamat akan datang. Dan dia akan mencari pelakunya pada hari kiamat. Termasuk keislaman. Termasuk apa? Keislaman. Terus sekarang kita lihat hadis yang kedua yang dibawakan di sini. Kata beliau rahimahullah taala, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man 'amila amalan, siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dalam perkara kami, maka dia tertolak. Maka dia apa? Tertolak. Ya. Ini dalil yang ketiga yang beliau bawakan di sini ya. Setelah ayat dan dua hadis. Ya, hadis Aisyah. Maklum hadis ini sudah kita lewati dulu ya. Di bab yang kedua. Hanya di sini ada yang unik ya dari beliau rahimahullah taala. Beliau katakan di sini riwayat Ahmad. Riwayat apa? Riwayat siapa? Riwayat Ahmad. Padahal hadis ini kan dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Kata para ulama, madhab penulis rahimahullah ta'ala dalam bidang fikih itu kan dari madhab Hambali ya, dan itu dari kebanyakan dari madhab yang ada di Saudi, di Arab Saudi ya. Madhabnya mereka madhab apa? Hambali. Kalau kita kan di sini madhab apa? Syafi'i. Nah inilah sebabnya kenapa beliau katakan riwayat Ahmad. Kalau ini hadis kan dalam riwayat Imam Muslim.
Dalam riwayat Imam apa? Muslim. Ada istilah di kalangan ulama, kalau riwayat muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Ini riwayat siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ada sebagian ulama seperti kakeknya Ibnu Taimiyah yang bernama Abdus Salam itu, Ibnu Taimiyah, beliau kalau berkata muttafaqun alaih, ya, itu riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Itu di istilah beliau, riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Itu menurut kakek dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi itu tidak banyak, yang sedikit saja. Kebanyakan dari istilah muttafaqun alaih itu dipakai untuk riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi karena madhabnya mereka, madhab Hambali, kadang terbawa ke situ. Walaupun hadisnya riwayat Imam Muslim misalnya, ya, kadang mereka katakan apa? Riwayat Imam Ahmad. Dipahami seperti sini ya, dari penulis rahimahullah taala. Jadi itu dari hal yang diterangkan oleh para ulama seputar penjelasan hadis yang telah kita bawakan tadi. Ya. Hadis ini jelas ya menunjukkan kepada kita, ya, maksudnya siapa yang mencari selain Islam, ini kembali kepada mana yang ketiga tadi. Kembali kepada mana yang ketiga. Dipahami ya? Yang mencari tuntunan agama selain apa? Islam. Dia berbuat bid'ah, maka sama di situ kan dikatakan fahuwa raddun, maka dia apa? Tertolak. Jelas ini ya. Jadi ini sudah dipahami ya penjelasan dari bab yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Jadi ini hanya mempertegas saja dari bab yang kedua yang sudah kita terangkan ya. Baik, sekarang kita masuk di bab yang kelima. Baik, kata penulis rahimahullah taala di bab yang kelima ya. Bab wujubi al-istighna'i bi mutaba'atil kitabi min kulli ma siwa. Bab tentang kewajiban mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran dari apa yang selainnya. Cetakan yang lain dikatakan di situ bab wujubil istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Bab tentang kewajiban merasa cukup dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang selainnya. Di cetakan yang lain lagi dikatakan bab wujubi al-istighna'i bi mutaba'atihi, yakni Al-Quran. Bab kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Sekarang beliau akan terangkan kepada kita di sini ya, dari sisi keindahan dan keutamaan Islam yang lain lagi. Bahwasanya Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Adalah agama yang telah apa? Sempurna. Dia tidak butuh kepada yang lainnya. Yang lainnya. Ya. Cukup dia pegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Ya. Tidak perlu dia menoleh kepada yang lain. Dalam agama kita sudah sempurna. Ya. Segala perkara sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipahami ya? Ya. Di sini kata para ulama, maksud dari dia merasa cukup pada apa yang selainnya, ya, dia tidak butuh kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Ini kata para ulama ada dua makna. Ya. Yang pertama mungkin maknanya kembali kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya apa? Ada kitab Taurat. Ada kitab apa? Injil. Ada kitab Zabur. Ada Suhuf Ibrahim. Ada Suhuf Musa. Nah, seorang muslim dan muslimah itu dia tidak butuh kepada itu.
Tidak butuh kepada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Karena Al-Quranul Karim itu sudah mencukupinya. Sudah mencukupinya. Ya. Demikian pula Sunnah Nabi SAW juga sudah apa? Sudah mencukupinya. Dia tidak butuh melihat kepada kitab-kitab yang diturunkan terdahulu kepada para nabi dan rasul. Itu mana yang pertama? An kulli ma siwa. Dia tidak butuh kepada selainnya. Maksudnya kepada apa? Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Kemudian mana yang kedua? Kata para ulama, yaitu semua kitab-kitab ya, yang dibuat oleh makhluk. Yang dibuat oleh apa? Oleh makhluk, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Ini kadang ada ya sebagian. Ya. Mungkin ada kitab apa yang antum tahu dari agama misalnya, selain Taurat, Injil. Itu kan ada kitab-kitabnya kan, dibuat oleh makhluk. Misalnya agama Buddha misalnya, itu kan ada katanya kitabnya juga. Kitab ini, agama Hindu ada kitab ininya, dan seterusnya. Itu dibuat oleh makhluk. Dibuat oleh apa? Oleh makhluk. Maka sama juga seperti itu. Dia tidak butuh kepada itu. Ya. Jadi jangan dilihat lagi pada kitab-kitab yang lain. Ya, nanti akan diterangkannya di bawah ada hadis dari Umar tentang masalah itu. Baik. Di sini beliau bawakan ada beberapa dalil ya. Ada satu ayat dan satu hadis penjelasan tentang masalah ini. Ringkas ya, tidak terlalu panjang insyaallah taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kita baca dalil yang pertama. Baik. Kata beliau, waqalillahi ta'ala wa anzalna wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad Alkitab sebagai penjelas ya atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam, yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nahl ayat 89. Ya. Jadi ayat ini jelas sekali ya, menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim itu telah diterangkan sesuatu. Telah diterangkan segala apa? Sesuatu. Ya. Tidak ada hal yang samar dalam agama kita. Semua sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Ya. Seperti juga di ayat yang lain diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 38. Ya. Al-An'am ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ya, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami alfakan. Tidaklah kami alfakan dalam Alkitab sesuatu apapun. Ya, semua sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat yang lainnya di surah Al-An'am ayat 55, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jalannya orang-orang yang apa? Yang berdosa. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari ayat-ayat yang semisal dengan ayat yang diterangkan oleh penulis di sini. Nah, jadi ini ayat yang makin memperjelas akan keutamaan Islam. Islam ini dari keindahan dan keutamaannya, dia merupakan agama yang sempurna, yang tidak butuh kepada selainnya. Ya.
Dipahami ya? Yang tidak butuh kepada apa? Kepada selainnya. Ya. Di sini dikatakan tadi mengikuti Al-Quran. Ya, bukan artinya dia ikuti Al-Quran saja ya, tapi dia juga ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quranul Karim itu kan ada perintah dari Allah untuk mengikuti nabinya. Ya. Seperti ayat dalam surah Al-Hasyr ya, yang sering juga kita hafal. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah kan. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang darinya maka berhenti kalian darinya. Nah, di sini perhatikan, diperintah untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul. Berarti ada yang Nabi bawa dari sunnah Rasulullah SAW, itu wajib kita mengambilnya. Wajib kita apa? Mengambilnya. Jelas ya? Jadi dipadukan itu ya. Maksudnya kita ikuti Al-Quran dan juga mengikuti apa? Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Ini dari ayat, dari yang pertama yang beliau bawakan di sini. Ya, segera jelas ya ayatnya, menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Maksudnya Islam tidak butuh ya kepada hal yang lain, karena telah dijelaskan segala sesuatu ya dalam urusan agama, urusan dunia itu sudah ada semuanya dalam agama kita. Baik. Walaupun dia pada perkara-perkara dunia, ya kadang Nabi bersabda ketika itu ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu akan perkara dunia kalian. Ya. Kadang pada sebagian perkara dunia itu dikembalikan kepada apa yang dilakukan oleh manusia dari percobaan yang mereka lakukan, berhasil di situ, sepanjang tidak melanggar dari syariat maka tidak ada masalah. Dipahami ya? Hadis yang terakhir dalam bab ini beliau bawakan di sini. Hadisnya agak panjang tentang kisah Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah taala, wa rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Faqala amutahawikuna ya Ibn Al-Khattab, ya, faqad ji'tukum biha bayda'a nakiyah walau kana Musa hayyan wa taba'tumuhu wa taraktumuni dalaltum. Wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ya ma wasi'ahu illa ittiba'i. Faqala Umar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Kata Syekh, dan An-Nasai meriwayatkan, ya, An-Nasai dan selainnya ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau melihat di tangan Umar Ibn Al-Khattab ketika itu ada lembaran dari Taurat. Jadi Umar pernah memegang apa? Lembaran dari Taurat. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, ya, apakah kalian telah berada pada kebimbangan, wahai anaknya Al-Khattab? Ya. Sungguh kata beliau, aku telah datangkan kepada kalian, ya, dalam agama ini bayda'a nakiyah, sesuatu yang putih, yang bersih. Seandainya Musa masih hidup, ya, dan kalian ikuti dia, kalian tinggalkan aku, kata Nabi, kalian akan sesat. Kalian akan apa? Sesat. Ini andai kata ya, Nabi Musa masih hidup di masa Nabi ketika itu, orang-orang ikuti Musa alaihissalam, mereka tinggalkan Nabi SAW, maka mereka pasti apa? Tersesat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, andai kata Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali dia wajib mengikutiku. Dia wajib apa? Mengikutiku, kata Nabi SAW.
Maka apa kata Umar? Kata beliau, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Dipahami ya? Baik. Ini kata penulis dari riwayat Imam An-Nasai dan selainnya. Ya, walaupun kata para ulama di riwayat An-Nasai yang sampai kepada kita itu tidak ada dari lafaz ini ya. Mungkin dia dicetakan yang lain, yang lain. Tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang apa? Yang sahih tentang kisah Umar ini yang memegang lembaran dari apa? Dari Taurat. Itu diterangkan dalam riwayat Ahmad ya. Dan selainnya ya. Baik. Dalam masalah ini. Ya. Hadis ini jelas ya. Ringkasnya hadis ini jelas. Umar itu kan pernah memegang satu lembar dari Taurat. Itu kan oleh Nabi SAW. Karena agama kita sudah sempurna. Tidak butuh membaca-baca lagi dari Taurat, Injil, ya, atau Zabur. Walaupun dibilang kitab Injil yang asli, ya, kitab Taurat yang asli, tidak boleh dia lihat. Tidak boleh apa? Dia lihat karena dalam Al-Quran itu sudah mencukupi. Sudah apa? Mencukupi. Tidak perlu kita melihat kepada kitab-kitab terdahulu. Iya. Dipahami ya? Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, ketika dia turun nanti, dia bunuh Dajjal, dia akan ikuti agama Nabi Isa. Apa? Dia akan ikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dia akan berhaji ke Baitullah dan akan meninggal. Ya, dikuburkan dalam keadaan muslim. Dalam keadaan apa? Sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu nanti akan turun ya di akhir zaman. Jadi seperti itu dari menjelaskannya agama kita. Jadi agama kita adalah agama yang sempurna yang tidak butuh kepada selainnya. Jadi dari sini jelas ya penjelasan akan kesempurnaan agama Islam, dan juga padanya ada penjelasan akan jelasnya agama kita, jernihnya agama ini. Ya, andai kata para nabi dan rasul masih hidup saja, ya, maka mereka harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi sekarang mungkin ada yang bertanya, apa hukum melihat kepada buku ahli kitab? Ya, itu ada silang pendapat memang di kalangan ulama ya. Ya, dibolehkan dia itu kalau memang yang melihat itu dari para ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya. Itu pun ada tujuannya. Misalnya untuk dia membantah dari agama Yahudi, agama Nasara, dari kitab-kitab mereka. Ya. Ada keperluan di situ ya. Bukan tidak ada keperluan, tapi ada keperluan. Maka boleh dia melihat. Adapun kalau misalnya dia tidak ada keperluan, ya, dan dia bukan ulama yang dalam ilmunya dalam masalah itu, maka tidak boleh dia melihat, ya, dari kitab-kitab terdahulu. Dipahami ya? Nah, di sini kata para ulama diikutkan juga di sini dari buku-buku ahlul bidah, buku-buku orang-orang yang menyimpang. Ini kan sekarang tersebar ya banyak tulisan-tulisan, komentar-komentar dari orang-orang yang menyimpang. Itu tidak boleh dibaca, tidak boleh didengarkan ceramahnya. Kalau memang sudah ditahu dia dari orang yang apa? Yang menyimpang, jangan coba-coba. Iya, mendengarkan atau membaca dari kajian-kajian atau dari tulisan-tulisan mereka. Iya. Di sini Umar ya, perhatikan Umar ini dimaklumi kan dari sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun juga bersama dengan itu dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Ketika dilihat di tangannya ada satu lembar dari apa? Dari Taurat. Menunjukkan dari hal yang diharamkan. Tadi dikecualikan tadi ya. Kalau ada keperluan dia ingin membantah misalnya, itu pun syaratnya tadi dari para ulama yang dalam ilmunya yang rasikh untuk membantah dalam masalah itu. Baik. Mungkin dari ringkasan pembahasan di bab yang ke-6 ini ya. Baik. Sekira jelas dari apa yang kita bisa terangkan pada pagi hari ini. Jadi kita sudah selesaikan 3 bab ya. Ini sudah setengah buku ini.
Kita tinggal ada 7 bab lagi insyaallah taala. Kita akan bahas di bulan-bulan yang akan datang insyaallah taala. Ada yang kurang jelas ditanyakan. Kalau misalnya mau ditanyakan, silakan. Baru 5 bab. Iya. Tinggal berapa? Tinggal berapa lagi? 8 ya? Iya. Oh, semuanya kan 13 bab. Di Fadhul Islam ini kan ada 13 bab. Tapi insyaallah bab-bab yang setelahnya sudah ringan ini. Sudah ringan ya insyaallah taala. Walaupun ada sebagian yang panjang, kita usahakan selesai sebelum Ramadan insyaallah taala. Kita bisa kaji tiap bulan misalnya 2 bab atau 3 bab. Dengan metode yang ringkas saja. Baik. Ya, jadi kita sudah selesaikan sampai di bab yang kelima ya. Di bab yang kelima. Baik, segera dulu mungkin ya, sudah jam 11 lewat. Mungkin sudah waktu zuhur. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.